Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Firza dengan NIM O1A124116. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang materi stabilitas obat salbutamol, di mana tugas ini saya buat untuk melengkapi tugas mata kuliah farmasi fisika dengan dosen pengampu Profesor Dr. Renat Haji Ahmad Zaini MSI. Baik, langsung saja ke materi pertama. Yang pertama itu, apa sih itu salbutamol? Jadi, salbutamol adalah obat bronkodilator yang termasuk golongan B2 agonis selektif. Obat ini digunakan untuk melemaskan otot polos saluran napas sehingga dia akan membuka saluran bronkus yang menyempit. Nah, salbutamol umum digunakan untuk mengobati asma, kemudian juga ada bronkospasme dan PPOK atau penyakit paru obstruksi kronik. Nah, obat ini bekerja cepat dalam meredakan sesak napas dan biasanya tersedia dalam bentuk inhaler, tablet, sirup, atau larutan nebulasi. Baik, lanjut. Kemudian kita lanjut ke uraian obat salbutamol. Yang pertama itu ada nama generik dari salbutamol. Jadi, nama dagangnya itu ada Ventolin Astalin, ada juga Proventil. Nah, kemudian ada golongannya. Golongan di sini ada bronkodilator, kemudian ada kategorinya yaitu untuk obat resep. Nah, indikasinya itu biasanya digunakan untuk asma bronkial, bronkospasme pada PPOK, pencegahan bronkospasme akibat olahraga. Kemudian dosisnya itu ada untuk dewasa, untuk oral itu dia 2-4 mg, digunakan 3-4 kali sehari. Kemudian untuk anak-anak itu khususnya oral, pemberian oral itu dia 0,1 mg per kilogram berat badan. Dia tuh digunakan 3-4 kali sehari atau 2 mg, atau untuk sirup itu dia 5 ml. Kemudian digunakannya itu dia 3-4 kali sehari, dan ada juga untuk pemberian inhalasi. Kemudian cara pemakaiannya itu, yang pertama untuk inhalasi langsung dari MDI, kemudian untuk oral melalui tablet atau sirup, kemudian dengan nebulizer itu dia sesuai anjuran dokter. Kemudian sebaiknya digunakan sesuai jadwal atau saat gejala itu muncul. Kemudian untuk bentuk sediaan, ada inhaler MDI 100 mcg per puff, kemudian ada sirup 2 mg sampai 5 ml atau 5 ml. Kemudian ada juga tablet untuk 2 mg, 4 mg, kemudian ada juga larutan nebulasi 5 mg per mililiter, ada juga injeksi walaupun itu dia jarang digunakan. Kemudian untuk farmakodinamiknya itu, salbutamol ini dia merangsang reseptor beta 2 adrenergic, dia menyebabkan relaksasi otot polos bronkus sehingga memperlebar saluran napas dan mengurangi bronkospasme. Efeknya itu muncul cepat dan berlangsung sekitar 4-6 jam. Kemudian ada farmakokinetiknya. Jadi pertama itu absorpsinya itu dia cepat diserap setelah oral atau inhalasi. Kemudian dia tuh untuk distribusinya juga luas. Sebagian itu terikat pada protein. Kemudian untuk metabolismenya itu dia biasa dimetabolisme di hati, dan untuk ekskresinya itu dia melalui urin dengan waktu paruhnya itu 3-6 jam. Kemudian untuk interaksi obatnya itu, jadi dia tuh merupakan beta blocker dia tuh juga berinteraksi dengan beta blocker non selektif, misalnya propanolol, di mana dia tuh menghambat efek salbutamol. Kemudian untuk diuretik itu ada kortikosteroid, di mana meningkatkan risiko hipoklemia. Kemudian ada juga MAOI, itu untuk antidepresan trisiklik, di mana itu dia meningkatkan risiko efek jantung, dan ada juga teofilin, di mana dia meningkatkan stimulasi jantung dan SST. Kemudian ada efek samping. Nah, efek sampingnya itu dia seperti tremor, takikardia atau jantung berdebar, sakit kepala, gelisah, insomnia, hipokalemia, dan juga ada kontraindikasinya, di mana itu dia seperti alergi terhadap salbutamol, pasien dengan aritmia berat, pengguna bersamaan dengan beta blocker non selektif. Kemudian ada juga kategori kehamilannya, di mana kategori kehamilannya itu dia ada C, di mana dia hanya digunakan jika manfaatnya itu lebih besar dari risikonya terhadap janin. Kemudian lanjut ke materi selanjutnya. Struktur dan sifat salbutamol. Nah,
Dimana sifat fisiknya itu dia bentuknya itu serbuk kristal putih atau hampir putih. Kemudian untuk kelarutannya itu dia mudah larut dalam air, etanol dan juga alkohol. Untuk titik didihnya dia itu tidak tersedia karena volatilitasnya rendah. Kemudian untuk panjang gelombangnya itu maksimum untuk analisis UV itu dia 276 nanometer. Kemudian untuk pH-nya larutan salbutamol dalam bentuk larutan inhalasi itu dia memiliki pH sekitar 4 sampai 5. Kemudian untuk stabilitasnya itu dia cukup stabil pada suhu ruangan, namun dia sensitif terhadap cahaya dan juga kelembapan. Kemudian kita lanjut ke strukturnya, dimana dia tuh mempunyai nama itu dia 1 terbutilamino metil 4 hidroksil 3 hidroksil metil fenil etanol. Kemudian untuk rumus molekulnya itu dia C13H21NO3. Kemudian untuk struktur kimia dari salbutamol ini dia terdiri dari cincin benzena yang mengandung 2 grup hidroksil OH- OH dan 1 grup hidroksil metil CH2OH pada posisi tertentu. Kemudian grup amin NH yang terikat pada rantai samping yang memiliki gugus terbutilamino, etanol yang terikat pada cincin fenil. Kemudian lanjut. Kemudian studi stabilitas dari salbutamol ini. Nah, yang pertama untuk teknik analisisnya, di mana yang pertama itu ada HPLC atau kromatografi cair kinerja tinggi, di mana akurat dan sensitif untuk digunakan untuk analisis kuantitatif salbutamol dalam sediaan farmasi. Kemudian ada spektrofotometri UV vis, di mana dia itu cepat dan ekonomis, digunakan untuk mengukur kadar salbutamol pada panjang gelombang kurang lebih 274 nanometer. Kemudian ada TLC atau kromatografi lapis tipis, di mana itu dia untuk analisis kualitatif secara sederhana. Nah, kemudian ada titrasi asam basa, di mana dia itu digunakan pada sediaan tertentu tapi dia itu kurang sensitif. Nah, kemudian ada GC atau kromatografi gas, dan MS yaitu spektrofotometri massa, di mana dia digunakan untuk identifikasi dan analisis mendalam, terutama dalam studi stabilitas ataupun penelitian. Kemudian lanjut dia studi stabilitas, di mana dia itu memiliki tujuan untuk menjamin salbutamol itu tetap efektif dan aman selama masa simpan. Kemudian ada faktor yang mempengaruhi seperti cahaya, suhu tinggi, kelembapan, juga dapat menyebabkan degradasi sehingga penyimpanan harus di tempat sejuk dan terlindungi dari cahaya. Kemudian lanjut ke bentuk sediaannya. Jadi dia tuh seperti tablet stabil 2-3 tahun jika kering dan suhu ruang. Kemudian sirup dan inhalernya itu dia stabil 1-2 tahun. Nah, jika tertutup rapat dan tidak terkena cahaya. Kemudian ada pengujian stabilitas, di mana dia itu meliputi pemeriksaan warna pH, kadar zat aktif, dan uji percepatan dengan suhu serta kelembapan tinggi. Baik, kemudian lanjut ke materi selanjutnya, yaitu ada stabilitas kimia obat salbutamol, di mana salbutamol ini dia tuh stabil pada pH 3-7. Salbutamol itu dia paling stabil dalam kondisi asam hingga netral. Kemudian dia itu tidak stabil pada pH basah. Dia tuh mudah terdegradasi jika berada dalam lingkungan basah atau pH tinggi. Kemudian dia itu juga sensitif terhadap cahaya, jadi dapat mengalami degradasi jika terpapar sinar matahari secara langsung. Kemudian terpengaruh pada suhu tinggi. Jadi pemanasan dapat mempercepat reaksi degradasi kimianya. Kemudian dia juga rentan terhadap oksidasi, di mana dia dapat terurai bila terkena oksigen dalam kondisi tidak terlindungi. Kemudian untuk penyimpanannya itu dia ideal, di mana di tempatnya itu harus sejuk, kering, dan dalam wadah tertutup, rapat, serta terlindung dari cahaya. Baik, kemudian kita lanjut di stabilitas fisik obat salbutamol, di mana yang pertama itu ada tablet. Jadi tablet ini stabil selama 2-3 tahun jika dia disimpan dalam wadah tertutup di tempat sejuk dan juga kering. Kemudian tablet juga dapat rusak jika terkena kelembapan tinggi atau suhu ekstrim. Yang kedua, sirup. Dia itu stabil sekitar 1-2 tahun jika disimpan pada suhu ruang dan terlindung dari cahaya, di mana perubahan warna atau kekeruhan dapat menandakan penurunan stabilitas fisiknya.
Kemudian yang ketiga, ada larutan inhalasi atau nebuler atau inhaler cair, di mana stabil jika disimpan sesuai instruksi, biasanya di bawah 30 derajat Celcius dan terlindung dari cahaya. Perubahan warna atau endapan menunjukkan ketidakstabilan. Kemudian ada inhaler dosis terukur MDI, di mana dia itu memiliki stabilitas tinggi dan biasanya hingga 2 tahun. Dengan cara dia tidak boleh terkena panas atau tekanan tinggi. Hindari penyimpanan di tempat bersuhu ekstrim. Kemudian ada serbuk inhaler atau DPI, di mana stabil jika dikemas rapat dan disimpan di tempat kering. Kelembapan dapat menyebabkan aglomerasi serbuk dan mengganggu efektivitas inhalasinya. Kemudian lanjut di produk degradasi. Nah, jadi produk degradasi yang pertama itu adalah 4-hidroksisalbutamol, di mana metabolit utama yang terbentuk akibat hidroksil pada cincin fenil. Kemudian ada oksisalbutamol, yaitu produk hasil oksidasi salbutamol yang terjadi pada kondisi tertentu, misalnya itu paparan oksigen atau suhu tinggi. Kemudian ada salbutamol N-oksida, di mana dia itu merupakan degradasi salbutamol yang melibatkan oksidasi pada gugus amin. Kemudian selanjutnya ada salbutamol N-oksida degrada, di mana dia itu merupakan degradasi salbutamol yang melibatkan oksidasi pada gugus amin. Kemudian selanjutnya ada produk degradasi lainnya, di mana dia itu tergantung pada Kemudian ada produk degradasi lainnya, di mana dia itu tergantung pada kondisi penyimpanan salbutamol, bisa terdegradasi menjadi senyawa lain, terutama jika terpapar cahaya, suhu tinggi, atau pH ekstrim. Kemudian lanjut ke efek degradasi dari salbutamol ini. Yang pertama, penurunan efektivitas. Jadi, produk degradasi dapat mengurangi kemampuan salbutamol untuk merelaksasi otot polos saluran pernapasan yang mengurangi efektivitas obat dalam mengatasi gejala asma atau PPOK. Kemudian risiko toksisitasnya, di mana beberapa produk degradasi dapat bersifat toksik bagi tubuh meskipun ini jarang terjadi jika obat disimpan dengan benar. Kemudian ada perubahan farmakokinetik, di mana degradasi salbutamol ini dapat mengubah cara obat diserap, didistribusikan atau dieliminasi dalam tubuh yang berpotensi mempengaruhi durasi aksi dan respon terapiknya. Kemudian ada pengaruh pada kualitas obatnya, di mana degradasi ini dapat menyebabkan perubahan pada penampilan fisik obat seperti warna atau kekeruhannya, di mana yang menjadi indikasi bahwa obat itu tidak lagi memenuhi standar kualitas. Kemudian lanjut di reaksi alergi, di mana beberapa produk degradasi mungkin menyebabkan reaksi alergi atau iritasi pada pasien meskipun ini jarang terjadi. Kemudian kita lanjut ke pencegahan degradasi obat salbutamol, di mana itu ada 3, yang mana itu ada penyimpanan, formulasi, dan juga di bagian pengemasannya. Nah, yang pertama di bagian penyimpanan. Nah, disimpan di suhu ruang yaitu di bawah 30 derajat Celcius, hindari paparan panas langsung. Kemudian letakkan di tempat yang kering, tidak lembab, dan juga hindari cahaya matahari langsung, simpan di tempat gelap ataupun tertutup. Kemudian lanjut di bagian formulasi, di mana bagian formulasi ini kita tambahkan antioksidan jika perlu untuk mencegah oksidasi. Kemudian gunakan penstabil pH agar tetap dalam rentang pH stabil, yaitu pH 3-7. Kemudian formulasi cair sebaiknya memiliki buffer dan bahan pengawet untuk menjaga kestabilannya. Kemudian untuk bagian pengemasan itu dia gunakan kemasan yang kedap cahaya dan udara, misalnya botol amber atau blister alu-alu. Kemudian plastik wadah tertutup rapat setelah digunakan. Dan terakhir, gunakan kemasan pelindung kelembapan terutama untuk tablet atau serbuk inhalasinya. Kemudian kita lanjut simpulan. Jadi salbutamol adalah obat bronkodilator golongan B2 agonis selektif yang digunakan untuk meredakan gejala asma, bronkospasme, ataupun penyakit baru obstruksi kronik PPOK. Nah, obat ini bekerja cepat dengan cara melepaskan otot pola saluran napas sehingga memperbaiki aliran udara ke paru-paru. Salbutamol tersedia dalam berbagai bentuk sediaan seperti tablet, sirup, dan inhaler, serta umumnya itu aman digunakan jika digunakan sesuai dosis. Stabilitas obat dipengaruhi oleh suhu, cahaya, kelembapan, sehingga perlu penyimpanan dan pengemasan yang tepat. Dengan penggunaan yang benar dan penyimpanan yang baik, efektivitas serta keamanan salbutamol dapat terjaga dengan optimal.
Baik, itulah penjelasan dari materi saya kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.